Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kitab Fathul Karimil Mannan. Sekarang sampai halaman 11 yang dimakruhkan yang tidak dimakruhkan bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Halaman 11 bagian tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukrohu lan ora den makrohake al-qiraatu apa maca Al-Qur'an lil muhditsi kedue wong kang hadas. Tidak dimakruhkan membaca Al-Qur'an bagi orang hadas, orang yang tidak punya wudu, baru bangun tidur, habis kentut dan lain sebagainya. Itu yang tidak punya wudu tidak dimakruhkan membaca Al-Qur'an. Cuma apa? Pahalanya berbeda. Jadi disunahkan kalau mau membaca Quran disunahkan wudu dulu. Tapi kalau seandainya tidak wudu pun juga tidak diharamkan, bahkan tidak dimakruhkan, tetap dapat pahala, tapi pahalanya berbeda dengan ketika punya wudu, pahalanya beda. Mbok separone atau berapa ya? Lupa saya. Tapi beda pahalanya. Jadi sebaiknya wudu dulu. Tapi bacanya tidak dimakruhkan. Kalau yang dilarang itu memegang mushaf, itu dilarang bagi orang yang hadas. Wakadalan iku kaya mengkene muhdis al mustahadatu utawi wadon kang istihadoh, wanita yang istihadoh, yang mengeluarkan darah istihadoh, darah tapi tidak di waktu-waktu haid. Ana wong wedok kok ora waktu aya haid kok keluar darah haid, darah-darah sudah haidnya, sucinya belum 15 hari kok sudah keluar darah lagi. Nah, istihadoh. Jadi kalau darah yang bukan haid, nah istihadoh. Orang istihadoh itu hukumnya beda sama orang haid. Kemarin sampean sudah mengikuti apa? Seminar tentang haid dan lain-lain, itu dipelajari betul. Memang seharusnya yang lebih paham tentang masalah haid, nifas, istihadoh itu adalah perempuan. Jadi kalau keliru, kalau yang ahli haid kok malah laki-laki, itu keliru jane nggih. Sangat keliru karena hukumnya beda. Pakar-pakar haid, istihadoh itu kewanitaan, itu seharusnya wanita itu sendiri. Lho, malah wong lanang. Pelajaran haid sing mulang gurune lanang, malah ora patek paham, tidak pernah mengalami apa tokak takok wong ya ewoh. Nah, kan ndak enak. Jadi sudah seharusnya di kalangan santri-santri putri itu mendalami betul tentang haid, nifas dan istihadah. Kudune santri putri betul-betul paham, bahkan kudu ana sing dadi pakar, dadi ahlinya. Kalau orang istihadah itu beda sama orang haid. Kalau orang haid itu tidak berkewajiban sholat, tidak berkewajiban puasa Ramadan. Karena dia itu berarti hadas besar itu kalau haid. Tapi kalau istihadah itu tetap wajib puasa Ramadan, tetap wajib sholat, itu istihadah. Karena dia tidak hadas besar. Jadi istihadah itu karena darah itu najis ya wis disamakan karo wong sing beser. Beser apa? Orang yang terus mengeluarkan air kencing ngono iku. Tapi tetap wajib sholat. Jadi kalau sholat dibersihkan dulu, ditempel, dirapeti, terus sholat. Jadi sesuci, terus ditutup, disumbat, terus sholat. Itu kalau orang istihadah. Bulan Ramadan juga wajib puasa. Itu orang istihadah. Makanya kita harus bisa membedakan antara haid dan istihadah. Jangan biasanya kalau orang awam pokoknya keluar darah dianggap haid semua.
Wis pokoke metu getahe haid, wis ora poso, ora salat. Padahal bisa saja itu istihadah. Orang istihadah juga tidak dimakruhkan membaca Al-Qur'an. Ngono lho. Fi zamani ing dalem zaman al-mahkumi kang den hukumi apa bi annahu kelawan apa iki dadi naibul fa'ilnya al-mahkumi. Utawa al-mahkumi kang den hukumi apa zaman ya kena bi annahu kelawan sak temene wong al-madzkur minal mustahadah. Kang wong kang istihadah tapi kok dhamire hu. Tuhrun iku suci. Bi annahu kelawan sak temene madzkur minal mustahadah. Tuhrun iku suci. Tidak dimakruhkan membaca Al-Qur'an bagi orang yang istihadah. Pada waktu yang dihukumi bahwa bahwa dia dalam keadaan suci. Oh jelas ini kalau ini darahnya bukan haid. Jadi kadang-kadang bergandengan antara haid dan istihadah. Kalau ini darah haid kan maksimal 15, hari ini sudah lewat dari 15 berarti bukan darah haid. Ini berarti darah kotor atau darah istihadah. Berarti kalau seperti itu dia tidak haid, berarti tidak dimakruhkan membaca Al-Qur'an. Wa ammal junubu, cuma kalau dia itu mustahadah, orang yang istihadah kan hadas, terus berhadas karena mengeluarkan darah, maka dia yang dilarang adalah memegang Al-Qur'an. Jadi bocah ndak usah pakai pegang. Iki keuntungannya orang kalau hafal bisa baca tanpa memegang. Wa ammal junubulan anapun utawi wong kang junub, orang yang berhadas besar selain haid dan nifas iku. Wal haidulan wong kang haid fatahrumu mongko iku haram alaihima ing atase junub wal haid al-qiraatu apa maca Al-Qur'an. Adapun orang junub, orang yang berhadas besar, mbah apa sebabe, dan orang haid, ya termasuk juga orang nifas, maka diharamkan bagi keduanya membaca Al-Qur'an. Nah, diharamkan membaca Al-Qur'an. Tapi tidak salah kitabnya dalam kitab I'anatul Thalibin. Karena salah ada keterangan bahwa orang yang haid itu masih diperbolehkan membaca Al-Qur'an lit tahafud. Lit tahafud kalau dari guru saya mengartikan itu untuk menjaga hafalan. Jadi masih diperbolehkan membaca Al-Qur'an kalau niatnya bukan niat membaca tapi niat menjaga hafalan bagi wanita yang menghafalkan Al-Qur'an. Ini kalau haidnya sampai belasan hari terus dia mondok di pondok santri putri ngapalkan Al-Qur'an, haidnya 13 hari. 13 hari mangan turu tok. Nah, itu yes pakai itulah. Pakai keterangan tidak dalam rangka menjaga hafalan supaya tidak lupa. Itu masih diperbolehkan. Jangan diambil kesempatan malah buat libur. Kalau pakai yang berat-berat ini mah repot. Menghafalkan Al-Qur'an tidak selesai, liburnya kelamaan. Ya paling tidak kalau tidak setor ya menjaga hafalan supaya tidak lupa. Atau kalau mau lebih hati-hati lagi, membaca tapi tidak sampai bersuara. Naam ya bener. Ya juzu. Wenang lahuma kedue junub wal haid an-nadharu apa ningali fil mushafi ing dalem mushaf wa imraruhu lan nglakokake mushaf alal qalbi ing atase ati. Betul orang junub, orang haid diharamkan membaca Al-Qur'an, tapi dia boleh
melihat mushaf itu boleh. Di depannya ada Al-Qur'an, dia lihat, dia baca di dalam hati atau pakai lisan, tapi jangan sampai keluar suara. Karena orang dikatakan membaca itu kalau keluar suara diarani maca. Tapi nek lip sync komat kametok kayak penyanyi lip sync ngene tok. Itu tidak sampai keluar suara. Jadi telinganya sendiri dia tidak mendengar, itu berarti tidak membaca. Kali itu masih diperbolehkan. Ini sama dengan orang sholat. Orang sholat itu baca Fatihah, dikatakan dia membaca Fatihah kalau keluar suaranya. Kalau tidak keluar suaranya berarti dianggap tidak membaca. Fatihah kok cuma tidak keluar suara sama sekali, berarti tidak sah, dianggap tidak membaca. Harus keluar suara. Loh, keras-keras Pak? Ya tidak keras, pelan. Pelan itu bagaimana? Telinganya sendiri yang mendengar. Berarti tetap keluar suara, minimal telinganya sendiri. Kalau pas bacaan sing keras, disunahkan keras, maka dibaca keras sampai sekelilingnya mendengar. Seperti imam sholat itu kan bacanya keras, satu musola dengar semua, satu masjid dengar semua, itu namanya bacaan keras. Kalau bacaan yang lirih tidak keras, yang mendengar telinganya sendiri atau paling orang yang di dekat pepet itu telinganya sendiri, sehingga tidak mengganggu sekelilingnya. Tapi kalau tidak bersuara sama sekali, klomat klamet tok, namanya tidak membaca. Klomat klamet jenenge nggih. Maka tidak diperbolehkan wong salat ngene iku nggih. Salat itu baca harus keluar suara, paling tidak telinganya sendiri mendengar. Kecuali kalau ada suara yang mengganggu. Sampan salat ana geraji mesin, ana diesel muni, itu beda lagi. Jadi telingamu tidak mendengar suaramu enggak apa-apa, karena itu terganggu dengan suara lain. Tapi kalau tidak ada yang mengganggu, maka telinganya sendiri harus mendengar. Jadi walaupun sedikit harus keluar suara. Tidak boleh tidak keluar suara sama sekali. Dianggap nggak baca kamu. Misalnya kalau orang baca Quran dalam keadaan haid, itu kalau tidak keluar suara sama sekali berarti dianggap tidak membaca, berarti tidak diharamkan. Dan niatnya wis ben apa? Biar tidak lupa, hafalannya biar tidak lupa. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.